Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita sekilas akan membahas tentang regulasi berkaitan dengan Dewan Pengawas di rumah sakit di dalam standar akreditasi tahun 2022. Jadi kalau kita melihat tata kelola rumah sakit atau babnya disebut dengan TKRS standar 1, itu disebutkan bahwasanya yang huruf B, tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik, dalam hal ini adalah Dewan Pengawas, yang tertera di dalam maksud dan tujuan, serta dijelaskan di dalam peraturan internal. Jadi di elemen penilaian B ini, surveyor akan mencari tentang bentuk tertulis dari tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik. Bentuk tersebut di hospital bylaw. Itu yang dicari oleh surveyor. Yang kedua itu adalah representasi pemilik atau dewan pengawas dievaluasi oleh pemilik setiap tahun. Jadi surveyor itu mencari bukti laporan kinerja dewan pengawas yang disampaikan kepada pemilik dan hasil feedbacknya atau arahan dari pemilik kepada dewan pengawas. Yang ketiga itu adalah representasi pemilik atau dewan pengawas menetapkan visi misi yang diarahkan oleh pemilik. Jadi surveyor mencari bukti eh, visi misi itu ditetapkan oleh representasi pemilik atau dewan pengawas. Di dalam penyusunan visi dan misi itu proses penyusunannya melalui ada undangan, materi, dan absensi rapat. Di sana kemudian pemilik memberikan arahan. Salah satu problem ketika kita melihat Dewan Pengawas Rumah Sakit itu adalah beberapa ketentuan. Eh, Ketentuan yang pertama itu di Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Dewan Pengawas. Kemudian di Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 ini tentang Dewan Pengawas. Pada Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas itu disebutkan di pasal 4, dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Dewan Pengawas itu memiliki tugas. Jadi tugasnya itu seperti menentukan arah kebijakan rumah sakit, menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita lihat Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 56, ini hampir sama sebenarnya. Jadi hampir sama yang ada di ketentuan Permenkes tersebut. Namun kalau kemudian kita lihat di akreditasi rumah sakit di Kemenkes nomor 1128 tahun 2022, ternyata ada penambahan uren tugas yaitu mendukung peningkatan mutu, kemudian laporan tentang manajemen risiko harus diberikan rumah sakit ke Dewan Pengawas setiap 6 bulan, laporan mutunya setiap 3 bulan. Jadi sebenarnya di dalam hospital bylaw rumah sakit itu ternyata ada regulasi yang berkaitan dengan Dewan Pengawas itu yang disebut dengan regulasi baru. Rumah sakit pendekatan yang paling banyak itu adalah langsung merubah hospital bylaw-nya. Kami rasa itu pendekatan tidak tepat karena kalau kita melihat ketentuan PP 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit itu dikatakan Kementerian Kesehatan itu diperintahkan untuk membuat peraturan Menteri Kesehatan tentang hospital bylaw. Jadi seharusnya akan muncul peraturan hospital bylaw yang itu kemudian ditetapkan setara dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ketika hospital bylaw itu belum dilakukan pembaruan, disarankan kepada rumah sakit itu adalah untuk membuat semacam surat keputusan atau surat penetapan yang itu menambahkan kewenangan kepada Dewan Pengawas yang berkaitan dengan mutu dan keselamatan pasien. Sehingga kesimpulannya bagi rumah sakit ketika mempersiapkan akreditasi rumah sakit dan mempersiapkan pemenuhan TKRS 1 itu tidak harus merubah hospital bylaw rumah sakit. Cukup dengan surat penetapan tentang adendum atau penambahan kewenangan kepada Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Dan setelah itu kemudian adendum itu atau kewenangan tambahan itu kemudian diberikan kepada rumah sakit untuk ditetapkan sebagai kebijakan rumah sakit, yaitu kewajiban rumah sakit untuk membuat pelaporan kepada Dewan Pengawas.
Jadi sekilas itu apa itu namanya penjelasan tentang bagaimana kita memenuhi TKRS 1 dan bagaimana regulasi-regulasi yang di atas TKRS 1 ternyata adalah regulasi yang cukup berbeda dengan adanya regulasi di Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022. Terima kasih, sampai bertemu pada diskusi berikutnya.